membahas kasus pembunuhan wanita yang ditemukan jasadnya dalam koper ini sudah terhubung dengan kami. Ada Ketua Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, Nail Sumampo. Selamat malam Pak Nail. Pak Nail, kita melihat bahwa polisi baru saja menangkap begitu ya terduga pelaku yang saat ini masih diboyong ke Jakarta. Tapi dari kacamata psikologi forensik sendiri, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena ini kan kalau penemuan jasad dalam koper ini kan sudah beberapa kali bahkan terjadi. Ya, baik. Terima kasih Mas Tesar. Saya pikir pertama-tama tentunya kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan mengajak masyarakat untuk berempati juga. Lalu yang kedua, saya mengajak kita juga mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memahami secara lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, memang kasus-kasus pembunuhan ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita dalami dan akan memahami apa motif yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemeriksaan psikologi forensik menjadi sesuatu yang sangat relevan. Dan karena kalau secara umum kita melihat pembunuhan ini adalah suatu tingkah laku yang berkekerasan, yang kemudian secara umum ada dua tipe katakanlah. Yang pertama, kekerasan yang sifatnya ekspresif atau instrumental. Nah, ini perlu untuk didalami apakah kemudian kematian korban ini adalah akibat dari kekerasan dilakukan oleh pelaku yang kemudian sebenarnya ada tujuan tertentu yang sebenarnya ingin dicapai, itu yang instrumental, atau lebih kepada ada kaitannya dengan ekspresi emosi yang negatif, yang intens yang terjadi, ya. Sehingga perlu didalami bagaimana kualitas hubungan antara pelaku dan korban, interaksi yang terjadi, dan bagaimana juga episode kehidupan mereka, gitu ya, di terakhir sebelum kemudian korban ditemukan tewas. Tentunya ini peristiwa yang sangat memprihatinkan, dan memang betul hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Lagi-lagi upaya untuk kemudian menaruh di dalam katakanlah koper dan membuangnya ini adalah salah satu upaya-upaya untuk lagi-lagi menghilangkan jejak, kemudian berupaya untuk mengurangi tuntutan tanggung jawab, melarikan diri dari apa yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu Mas Tessa. Kalau melihat pola-pola pembunuhan misalnya seperti ini dimasukkan ke dalam koper ini, Anda melihatnya biasanya dalam kasus-kasus seperti ini apakah masuk ada perencanaankah sebelumnya, atau ini bisa jadi juga perbuatan yang sebenarnya spontanitas begitu? Ya, jadi tadi ya artinya ketika kita melihat indikator bahwa dia dimasukkan di dalam koper korban ini tidak cukup untuk kemudian kita katakan bahwa ini ada perencanaan atau tidak, gitu ya. Tentunya ketika kita menduga ada perencanaan, maka kemudian kita harus melihat bahwa yang pertama sebelum peristiwa ini terjadi sudah ada semacam suatu rencana atau niatan atau tekad untuk melakukannya, dan kemudian menuju eksekusi tersebut ada katakanlah komitmen dari si pelaku menuju kemudian eksekusinya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada durasi waktu yang kemudian perlu untuk kita dalami. Sehingga kemudian tadi pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan berkolaborasi antar profesi ini menjadi sangat penting, Mas Tessa. Sehingga kemudian kita bisa memahami tadi untuk menjawab apakah ini berencana atau tidak. Karena kalau hanya mengandalkan bahwa dia dimasukkan dalam koper saja, saya pikir itu belum cukup untuk kemudian kita katakan bahwa ini sesuatu hal yang berencana atau tidak berencana. Banyak indikator yang perlu kemudian untuk kita kumpulkan. Ada fakta lainnya yang menyatakan bahwa ditemukan kemudian ada remuk pada bagian kepala, kemudian juga ada luka pada bibir dan juga hidung yang mengeluarkan darah. Apakah kita juga bisa membaca bahwa pembunuhan ini kan artinya bahwa ada yang sadis, ada yang pembunuhan yang kayak apa ya, dikatakan bahwa tembak shot mati langsung begitu kan. Ada juga yang disertai dengan kekerasan yang bersifat fisik. Apakah kita juga bisa menggali motif dari fakta-fakta terkait dengan hal itu, Mas? Ya betul. Jadi memang ini sesuatu hal yang penting ya terhadap korban. Kami di psikologi forensik mempunyai metode yang namanya otopsi psikologis ya untuk kemudian mendalami sebab dan cara kematiannya untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi psikologis korban dan juga terkaitannya juga dengan pelaku. Nah, pada pelaku kita melakukan pemeriksaan psikologi forensik untuk mendalami bagaimana apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, termasuk sejauh mana pada yang bersangkutan ini memiliki katakanlah suatu kerentanan atau risiko melakukan kekerasan, termasuk kekerasan yang bisa dikatakan dampaknya sangat hebat, termasuk melakukan pembunuhan seperti ini. Ya. Jadi kalau dari indikator tadi kan ada indikasi bahwa sebelum terjadinya pembunuhan ini ada rangkaian perbuatan-perbuatan yang bermuatan kekerasan yang kemudian diduga
ada indikasi juga tindakan tersebut kan dilakukan oleh individu dengan umumnya emosi yang negatif, ya. Tetapi bisa juga tidak, gitu ya. Ada juga individu-individu yang misalnya dia dengan katakanlah mudahnya melakukan seperti itu, karena kemudian bisa jadi dia dipengaruhi oleh misalnya katakanlah jadi kepribadiannya dia yang kemudian tidak ada semacam suatu penyesalan dan secara dingin mudah melakukan hal tersebut misalnya. Seperti kita temukan pada individu dengan katakanlah ciri-ciri psikopat misalnya. Nah, hal seperti itu perlu kita jawab. Nah, kita perlu kumpulkan data, kita perlu lakukan pemeriksaan untuk kemudian kita bisa memberikan suatu jawaban yang memadai mengenai bagaimana motif dari pelaku dan seperti apa sebenarnya profil dari psikologis pelaku ini yang melakukan. Baik, baik. Tentunya kita masih menantikan hasil dari pemeriksaan pelaku yang saat ini masih diboyong ke Jakarta untuk dilakukan evaluasi lebih dalam terkait dengan motif dan juga alasan begitu ya kenapa pelaku ini membunuh korban. Terima kasih Pak Nael yang merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam Pak.